Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya segala sesuatu menjadi sempurna dan terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, Zat yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, perbaikilah segala urusan kami dan jangan Engkau tinggalkan kami walau hanya sekejap. Amma ba'du. Ibu-ibu kaum muslimat, jamaah musalla al-mu'minun rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati panjenengan semua. Pripun kabar panjenengan sedaya? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini saya dan panjenengan semua dapat kembali berjumpa. Terakhir niku 2 pekan yang lalu napa nggih? 2 pekan yang lalu membahas napa? 10 sebab kita bahagia. Nah, Masya Allah. Sebab-sebab yang menghantarkan kita menuju hati yang bahagia. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Mushola Al-Mu'minun ini dalam keadaan sehat, waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis sore hari ini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan sepulang panjenengan dari sini dapat membawa bekal yang berharga, yaitu ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di dalam waktu-waktu yang mulia, yang istimewa. Sekarang kita berada di bulan apa, ibu-ibu? Masya Allah, kita berada di bulan Muharram, betul. Kita sekarang berada di hari apa? Hari Senin, tanggal berapa? 9. Tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 bulan Muharram. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan untuk hamba-hambanya itu waktu-waktu dan musim-musim kebaikan. Jadi di dalam Islam ini ada kemudian waktu-waktu, keadaan-keadaan, musim-musim yang di situ ketika kita beramal soleh, di situ ada keistimewaannya. Salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah selama ini, mungkin kita itu kalau dalam ibadah naik turun, kadang semangat, kadang malas-malasan, kadang semangat, kadang jatuh lagi. Nah, tapi di antara bentuk kasih sayang Allah, ini loh, ada musim kebaikan. Di sini silahkan kalian maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Di antara bulan Muharram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan, Syahrullahil Muharram," atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dahulu itu puasa Muharram itu sifatnya wajib, ibu-ibu semua, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sejarahnya itu dulu puasa Muharram itu betul-betul perintah Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Asyura tanggal 10 itu dulunya itu adalah puasa yang wajib tanggal 10 itu. Setelah diwajibkannya bulan Ramadan untuk berpuasa, tanggal 10 Asyura itu menjadi puasa tatawwu atau puasa sunnah. Dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, setelah beliau melangsungkan perjalanan hijrah yang begitu panjang dari Mekah ke Madinah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok kalian puasa di tanggal 10 ini? Qalu hadza yaumun shalih. Orang-orang Yahudi kemudian menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang baik. Hari ini najjallahu Bani Israil min aduwihim. Hari ini tanggal 10 Asyura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu selamatkan Bani Israil itu dari musuh mereka, sinten? Fir'aun. Yaitu ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Terjadi di tanggal 10 dari bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura. Fasamahu Musa, oleh karena itu Musa berpuasa. Nabi menjawab, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku itu lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram, yaitu hari Asyura, dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Ganjaran ini pun apa kalau seorang kok mau untuk berpuasa Asyura? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah. Yaitu ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Kalau yang kesempatan yang lalu di bulan Dzulhijjah kita ada puasa Arafah, gini apa bacaan? Puasa Arafah. Puasa Arafah keutamaan ini pun apa? Menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau sekarang tanggal 10 bulan Muharram puasa Asyura, keistimewaan itu pun apa? Istimewaan ini pun menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Wah Mas Husain, saya itu sudah puasa Arafah, cukuplah mudah 2 tahun. Saya nggak perlu lagi puasa Mas Husain di Asyura ini. Kemarin Arafah udah puasa. Nggih, ngoten iku, gitu kan. Karena yang pertama, siapa yang menjamin bahwasanya puasa Arafah kita itu diterima oleh Allah? Nah, enten ingkang jamin apa mboten? Mboten enten. Kita semua tidak tahu apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Tapi kita terus berharap, berhusnudzon semoga Allah itu menerima amal kita. Tapi kan kita tidak tahu pada hakikatnya itu Allah menerima atau tidak. Mungkin sholat kita kok kurang khusyuk misalkan, ataupun ada rukun yang tidak dikerjakan, kewajiban dan lain-lainnya. Puasa juga barangkali waktu puasa itu sudah menjauhi pembatal-pembatal puasa, akan tapi tidak menjauhi pembatal-pembatal kesempurnaannya. Puasa tapi yang puasa hanya apa? Lapar aja, menahan lapar dan juga haus. Matanya tidak dipuasani, telinganya juga tidak dipuasani, lidahnya juga tidak dipuasani, hatinya tidak dipuasani. Akhirnya berbuat kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya berpuasa, akan tetapi masih rajin belendengi, akan tapi masih rajin napa boleh kata nggih perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah kemaksiatan dan keburukan, yaitu dapat mengurangi kualitas puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tadi, kalau yang ini kurang sempurna, oh ini bisa ditempel
Nah, dengan apa? Peluang kebaikan yang lain. Datang puasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Semoga kalau panjenengan melaksanakan semua ini, kalau yang ini kurang sempurna, yang sini bisa sempurna. Akhirnya kita mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih. Maka oleh karena itu monggo saya mengajak, saya pribadi dan panjenengan semua monggo sami nindai puasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Tambah sempurna lagi kalau ditambah puasa tanggal 9, berarti hari ini. Puasa tanggal 9 itu dinamakan dengan puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Tasu'a. Ta panjang, su pakai sin, kemudian a, Tasu'a. Puasa Tasu'a itu adalah cita-cita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'idha kanal 'amul muqbil sumnal yaumat tasi' insyaallah," atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila datang tahun depan, insyaallah kita akan berpuasa di tanggal 9-nya sebagai bentuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum datang tahun yang selanjutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kan ini kan cita-cita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kulolan panjenengan niku, misalkan kita punya orang tua. Dahulu orang tua kita itu punya angan-angan, misalkan bapak atau ibu kita. Nek misalnya bapak setahun meneh yono, bapak arep dandan rumah, bapak arep tuku motor, atau misalkan ibu mau memperbaiki pawon misalnya, arep tak dandani pawone jadi apik misalnya. Kemudian kok belum sampai setahun bapak ibu kita itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu cita-cita bapak ibu kita itu kan terngiang-ngiang dalam benak kita gitu apa betul? Kita kan inginnya untuk wah gimana caranya kelangenane bapak ibu kula niku saged kita laksanakan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang sangat menginginkan kebaikan untuk kita, seorang yang sangat sayang kepada kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, mensifati Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat terhadapnya apa yang kalian rasakan. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat ingin kebaikan, inginnya itu kita selamat di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufun rahim, dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya cita-cita untuk berpuasa di tanggal 9. Maka ini merupakan bentuk kita sebagai umat yang berbakti, seorang umat yang patuh terhadap Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk mengabulkan ataupun kita mewujudkan cita-cita daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita disyariatkan untuk berpuasa di tanggal 9 dari bulan Muharram. Jadi tanggal 9 nggih puasa, tanggal 10 nggih puasa. Mas Husain tanggal 9 kula mboten saged, mboten napa-napa. Yang penting tanggal 10-nya jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Sangat sebuah kerugian, bukan wajib, akan tapi sangat ditekankan, dan kita merugi apabila kita meninggalkannya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini sebagai pembuka, sebagai pembuka. Tadi kita sampaikan bahwasanya di tanggal 10 itu hari Asyura bulan Muharram, itu adalah hari di mana Allah selamatkan Bani Israel dari sinten? Dari Fir'aun dan juga bala tentaranya. Mungkin sore hari ini kita akan
napak tilas ataupun akan mendengarkan, mempelajari bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Panjenengan kalau mendengar nama Nabi Musa yang tergambar pertama kali di dalam diri panjenengan apa? Nabi Musa itu seperti apa? Nabi Musa ini selama ini kalau dengar nama Nabi Musa yang tergambar apa? Belah laut maksud saya. Napa melih? Belah laut tok. Ini kita akan mempelajari kehidupan Nabi Musa alaihissalam, dan nanti di dalamnya ada pelajaran yang semoga insya Allah dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan dapat kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan. Waktunya cukup ngomong boten, ini jam 5 nih, tinggal sedikit lagi. Semoga cukup nih. Kisahnya itu sangat panjang, ibu-ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang kisahnya itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau panjenengan pernah menghatamkan Al-Qur'an, banyak sekali mendapati di dalam ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala itu ada disebutkan kisahnya Nabi Musa. Terkadang dijelaskan secara perinci, terkadang hanya secara gambaran umum. Ada disebutkan dalam banyak surat. Di dalam Al-Baqarah ada, di dalam surat Al-A'raf ada, di surat Toha ada. Lebih dari 20 surat dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu adalah salah seorang nabi dari nabi-nabinya Bani Israel. Jadi Nabi Musa ini termasuk anak cucunipun sinten? Anak cucunipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya 2 putra. Yang pertama adalah Nabi Ismail. Yang kedua adalah Nabi Ishak. Dari jalurnya Nabi Ismail ini kemudian nanti lahirlah Nabi penutup para Rasul, penutup kenabian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki dari keturunannya Ismail. Kita berpindah ke jalur dari nasabnya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian turun lagi ada Nabi Yakub. Nah, kemudian turun lagi sampai nanti lahirlah seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Jadi dari keturunan jalurnya Nabi Ishak. Nabi Musa alaihissalam itu lahir di tengah kekuasaan Fir'aun. Ketika itu di negeri Mesir ada seorang raja namanya Fir'aun. Fir'aun ini adalah seorang raja sangat bengis, sangat kejam terhadap rakyatnya, terutama bangsa Israel atau Bani Israel. Fir'aun itu sangat kejam terhadap Bani Israel ketika itu yang tinggal di kerajaannya. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sampai akhirnya saking kejamnya terhadap Bani Israel itu dibunuh anak-anak laki mereka dan dipermalukan perempuan-perempuan mereka. Sangat kejam, sangat keji. Karena tidak ingin apa? Tidak ingin ada yang dapat menandingi ataupun melengsarkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun ini mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengaku saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada di dunia ini seorang yang ngaku Tuhan kecuali Fir'aun. Fir'aun itu saking merasa hebatnya, saking merasa tingginya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan Fir'aun ini dikatakan dia itu tidak pernah sakit ya. Makanya dia bisa mengatakan seperti ini. Kemudian dia mengaku Tuhan, mengaku semua ini adalah di bawah kekuasaanku, semua adalah kerajaanku. Nah, di situ suatu ketika Fir'aun itu mendapatkan kabar dari penyihirnya, dari orang terdekatnya. Kita mengatakan, wahai Fir'aun, sesungguhnya nanti itu akan lahir seorang anak laki-laki yang akan kemudian melengsarkanmu, mengeluarkanmu dari tanah ini, dari kerajaan ini kau akan diusir
melengsarkanmu dan akan intinya memberikan keburukan bagi Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun membuat surat presiden ataupun keputusan presiden untuk agar dibunuh setiap anak laki-laki gitu ya. Jadi seorang Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang belum lahir aja sudah diancam untuk dibunuh. Dereng lahir mawon sampun diancam badhe dibunuh gitu kan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan ketika ibunya Nabi Musa itu melahirkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Kami ilhamkan kepada ibunya Musa itu, silahkan kau susui. Apabila kamu takut, silahkan kamu masukkan Musa itu, bayi Musa itu ke dalam peti untuk dimasukkan, dialirkan di sungai Nil. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Silahkan kamu alirkan di sungai Nil. Akhirnya punya Nabi Musa membuat peti dari kayu, diletakkanlah Nabi Musa alaihissalam di dalamnya, kemudian dialirkan di sungai Nil. Kemudian Allah memberikan dua janji kepada ibunya Nabi Musa. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami pertama akan mengembalikannya kepadamu. Yang kedua, dan kami akan menjadikannya termasuk dari para rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang nabi dan rasul. Akhirnya dialirkanlah seorang Musa yang kecil ini, masih bayi, di sungai Nil. Ibunya Nabi Musa itu memerintahkan kepada saudarinya Musa, Mbak Nabi Musa alaihissalam, untuk kusi, silakan kamu coba untuk mengikuti kemana peti yang membawa Musa ini terarah. Mungko ditutke gitu kan, kalau bahasa kita tutke kono, tutke peti itu sampai mana dia mengalir gitu kan. Akhirnya diikutilah oleh saudarinya Musa alaihissalam. Ternyata peti ini sampai ke istananya Fir'aun. Malah masuk kandang nama macan ini kalau karena Fir'aun itu kalau ada bayi laki-laki mesti langsung dibunuh, yang disisakan hanya bayi perempuan gitu kan. Masuklah ke istana Fir'aun. Ketika itu ditapati oleh sang ratu, istrinya Fir'aun. Naminipun sinten? Naminipun adalah Asiyah. Asiyah itu nama istri Fir'aun. Dan Asiyah ini kelak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perempuan yang menjadi teladan bagi sosok bagi kaum mukminat, bagi kaum muslimat, itu adalah salah satunya adalah Asiyah istri Fir'aun. Dia tinggal di istana yang penuh dengan kekejaman, penuh dengan kekufuran, penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik. Akan tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan doanya Asiyah itu apa? Rabbi banini indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku istana di sisimu ya Allah, rumah di sisimu. Ibnini indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi ya Allah. Dan kemudian tolong selamatkan aku dari Fir'aun dan juga pengikutnya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Ini adalah salah seorang perempuan yang mukminat. Monggo kalau panjenengan ada waktu luang nanti buka di YouTube atau di internet sosok biografi dari Asiyah istri Fir'aun. Nah, panjenengan monggo saged meneladani bagaimana keimanan yang kuat dari seorang raja yang bengis yang mengaku Tuhan. Akhirnya bayi itu ditemukan oleh Asiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rasa cinta di dalam hati Asiyah kepada sosok seorang Musa yang kecil. Akhirnya setelah ditemukan, setelah melihat pertama kali langsung hatinya itu tersentuh. Hatinya itu langsung senang melihat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mengatakan kepada Fir'aun ketika itu, bisa jadi kalau kita merawat bayi ini, nanti di masa yang akan datang kita akan dapat
mengambil manfaat darinya. Dia bisa jadi pembantu, atau dia bisa jadi rewang, atau dia bisa jadi seorang yang akan membantu kita di istana kita, atau bisa jadi dia akan menjadi anak kita gitu ya. Akhirnya oleh Fir'aun pun diizinkan tinggal di istananya Fir'aun, menjadi anak daripada Asiyah. Ternyata Allah takdirkan, saking cintanya Asiyah kepada Nabi Musa alaihissalam, ditakdirkannya Nabi Musa itu menjadi anaknya Asiyah. Saking cintanya Asiyah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kan tentu seorang bayi itu butuh kepada gizi, butuh kepada makanan ataupun gizi, butuh untuk disusui. Ketika itu dipanggillah orang-orang ke istana, perempuan-perempuan itu, silakan yang mampu, yang bisa untuk menyusui Musa alaihissalam. Datang banyak sekali perempuan-perempuan di kerajaan ketika itu, rakyat-rakyatnya datang ke istana. Dan ternyata Nabi Musa alaihissalam itu tidaklah mau untuk menyusu kepada salah seorang pun di antara mereka. Setiap kali ada datang seorang ibu-ibu mau nyusui, gak mau Nabi Musa alaihissalam. Boten kersa Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada mbaknya Nabi Musa alaihissalam tadi, yang diperintahkan oleh ibunya untuk mengikuti Nabi Musa. Sampai mana? Dia sampai istana. Terus sampai istana kok nggak ada yang mau nyusui. Akhirnya kakaknya atau mbaknya Nabi Musa ini masuk ke istana, bilang, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa ahli bait ataupun sosok yang mampu, yang bisa untuk menyusuinya gitu. Akhirnya mereka mengiyakan, silahkan didatangkan. Akhirnya didatangkanlah sinten, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya dipanggillah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata Nabi Musa alaihissalam setelah disusui mau gitu kan, karena itu adalah ibunya gitu kan. Sesuai dengan janji Allah SWT tadi, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Nah, ini setelah dipenuhi janji Allah Subhanahu wa taala untuk ibunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dibawalah pulang, disusui selama 2 tahun. Kemudian dikembalikanlah lagi Nabi Musa itu ke istana Fir'aun. Nah, Nabi Musa ini tumbuh besar di istananya Fir'aun ketika itu, menjadi anak raja. Padahal nantilah Nabi Musa ini yang akan kemudian mendakwai Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun itu ternyata setelah didakwai tidak mau mendengar dan malah semakin membangkang. Akhirnya nanti ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi ceritanya itu setelah tumbuh dewasa gitu kan, akhirnya Nabi Musa alaihissalam suatu ketika itu keluar dari istana. Nabi Musa jalan-jalan di sekitaran kota. Ketika itu mendapati ada 2 orang yang lagi bertengkar. Salah seorangnya itu dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel. Yang satunya lagi dari suku Kipti. Suku Kipti gitu kan. Beda, satu dari suku Bani Israel, yang satu dari suku Kipti. Bertengkar. Kemudian yang dari suku Bani Israel ini minta tolong kepada Musa, wahai Musa, tolong saya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun menolong seorang yang dari sukunya, yaitu suku Bani Israel. Datang Nabi Musa alaihissalam, fawakazahu Musa faqada alaih. Akhirnya Nabi Musa pun memukul seorang Kipti ini dengan 1 pukulan. Niatnya Nabi Musa ya untuk memberikan pelajaran agar kamu itu tidak sekarepe dhewe gitu kan, agar kamu itu menjadi orang yang tidak gampang berbuat zalim gitu kan. Niatnya dia mau memberikan pelajaran. Ternyata setelah dipukul 1 kali, orangnya langsung tergeletak mati. Saking kuatnya pukulan saja itu langsung tewas. Nah, ketika itu wah, Nabi Musa ketakutan kan, wah kok mati orangnya gitu kan. Padahal kan niatnya hanya untuk memberikan pelajaran saja, kok mati gitu. Nabi Musa pun menyesal dan kemudian bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni saya gitu kan. Terus akhirnya pergi. Setelah pergi, orang-orang ketika itu kan bingung, wah itu kok ada orang yang mati nih, ada yang terbunuh, ini siapa yang bunuh gitu kan. Siapa yang bunuh, orang-orang bingung ketika itu gitu kan. Lah pas di hari selanjutnya gitu kan, ternyata orang yang ditolong Nabi Musa alaihissalam kemarin itu bertengkar lagi gitu kan.
buat masalah lagi, bertengkar lagi sama seorang dari suku Kipti lagi, kan? Minta tolong lagi ke Nabi Musa, wahai Musa, tolong saya. Nabi Musa sudah mau nolong, kan? Kemudian suku yang dari suku Kipti ini mengatakan, wahai Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi, wahai Musa, kamu pengen bunuh saya sebagaimana kamu bunuh orang kemarin itu? Kalau seperti ini ceritanya Musa, ma turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Wahai Musa, kalau ceritanya seperti ini, kamu bukan mau nengahi, kamu bukan mau jadi seorang yang memberikan maslahat, mau memisahkan kita, mau mendamaikan, gitu kan. Tapi kalau gini kamu sudah cuma pengen apa? Jabbaran, pengen untuk gede-gedean, nek gini orang rampung-rampung gitu kan. Nah, Nabi Musa alaihissalam sadar ketika itu, wah, akhirnya nggak jadi bunuh. Nah, nggak jadi menolong, bukan bunuh gitu apa? Nggak jadi untuk menolong, untuk mukul lagi itu nggak jadi. Sampai akhirnya kabar Nabi Musa membunuh orang yang kemarin mati itu tersampaikan kepada Fir'aun. Ketika itu Fir'aun mendengar kabar ini langsung, wah, membuat perintah raja lagi, Ayo kejar Fir'aun, kejar Musa alaihissalam, tangkap dia gitu kan. Nah, ketika itu Nabi Musa dalam keadaan ketakutan. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Ketika itu ada yang dengar kabar ini, langsung bergegas dari tempat yang jauh nyari Nabi Musa alaihissalam. Di mana Musa? Di mana Musa? Akhirnya sampai ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disampaikan, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Wahai Musa, itu ada orang-orang banyak itu lagi mau nyari kamu Musa, mau bunuh kamu, mau menangkap kamu gitu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari negeri Mesir ini, sungguhnya aku ingin kebaikan untukmu. Ini faedahnya orang yang soleh. Orang yang soleh, mukmin soleh itu senantiasa menjadi mata penglihatan untuk orang soleh yang lainnya, untuk kaum mukminin, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan orang yang beriman. Ini ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, diberi nasihat. Dia tidak berjalan, tapi dia berjalan cepat. Yas'a, dalam bahasa Arab itu yas'a itu lari cepat, jalan cepat, nyari Nabi Musa. Ada Nabi Musa pun membenarkannya, lari Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir. Dia seadanya ketika itu. Dia dalam keadaan ketakutan. Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir menuju mana? Menuju mana? Nah, dari Mesir keluar menuju ke Pundi? Menuju ke namanya negeri Madian. Negeri Madian. Negeri Madian itu di situ ada Nabi Syuaib alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Musa melakukan perjalanan jauh sampai akhirnya sampai di negeri Madian. Nah, di negeri Madian ini begitu sampai Nabi Musa sampai di dekat sumber mata air di negeri Madian itu. Jadi ada sumber mata air. Di situ orang-orang mengambil air dan memberi minum hewan ternaknya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam dari jauh kok melihat dari sekumpulan itu ada banyak, ada laki-laki membawa hewan ternaknya, dombanya, untanya, sapinya, diberikan minum di sana. Tapi kok di sisi lain di situ ada imra'ataini tazudan, ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini kok meneng mawon gitu kan. Enggak ikut antri gitu kan. Enggak ikut mau ngambil air dari sumber mata air Madian tersebut. Dari jauh kan dilihat, wah, kenapa ini kok dua orang perempuan ini kok nggak mau ngambil, nggak ikut baris, nggak ikut antri. Didatangilah oleh Nabi Musa alaihissalam, ditanya, ma khotbukuma, kenapa kalian gitu kan? Kok nggak ikut baris, kok nggak ikut antri, kok nggak ikut mau ngambil? Dia mengatakan dua perempuan ini, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Mas, kita itu nggak mau ngambil sampai orang-orang itu udah selesai semua. Di sana tuh laki-laki semua gitu kan. Kami tidak mau bercampur dengan laki-laki gitu kan. Kami ingin menjaga diri kita gitu kan. Nanti kalau orang-orang itu laki-laki semua itu udah pada pergi, baru kita ikut antri, baru kita ikut ngambil di situ. Tapi selama mereka masih di sana kita nggak mau. Gitu. Nah, ini perempuan ini yang solehah nih. Mereka tidak mau diri mereka itu diganggu gitu. Tidak mau mereka itu berikhtilat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang alasan kedua gitu kan. Loh, kalau gitu
kamu kok nggak ngajak laki-laki gitu kan? Kok nggak ada laki-laki yang mengambilkan untukmu? Wa abuna syaikhun kabir. Mas, bapak kita itu sudah tua gitu kan. Bapak kita itu sudah tidak lagi mampu untuk mengambil air dari sumur, tidak kuat lagi. Akhirnya kita pun nunggu sampai mereka bubar baru kita ngambil. Oh, kalau begitu akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengambilkan air untuk 2 orang perempuan tadi. Setelah diberi minum hewan ternaknya, setelah diambilkan air, mereka berdua pulang ke rumahnya gitu kan. Tapi kan mereka sudah melihat Nabi Musa itu adalah seorang yang kuat, fisiknya kuat, dia juga amanah gitu kan. Pulang sampai ke rumah menceritakan ke bapaknya yang sudah sepuh. Dikatakan ini adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Pak, gitu kan. Bapaknya pun juga kaget. Biasanya anaknya ini ngambil air tuh lama, pulangnya tuh ya nanti siang apa sore. Tapi ini kok gasik teman wis bali iki. Ya, ngopo iki kok baline gasik iki ngopo gitu. Karena diceritakan tadi itu ada laki-laki yang mengambilkan air untuk kami. Akhirnya sama bapaknya ini dikatakan Nabi Syu'aib alaihissalam, silakan siapa di antara kalian yang mau manggil dia gitu kan. Panggil dia ke rumah gitu. Panggil dia ke rumah. Kemudian salah seorang dari 2 orang tadi ada yang keluar rumah memanggil Nabi Musa alaihissalam. Fakharajat, gimana dalam ayatnya itu? Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Akhirnya salah satu dari 2 orang perempuan tadi mendatangi Nabi Musa dalam keadaan penuh rasa malu gitu kan. Isin banget gitu kan. Mungkin masih gadis atau gimana gitu. Akhirnya ketemu laki-laki yang gagah. Ketemu laki-laki yang gagah, soleh gitu kan. Soleh, akhlaknya baik. Malunya semakin bertambah tinggi. Akhirnya mengatakan, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Mas, bapakku manggil kamu untuk memberikan upah atas jasamu gitu kan. Memberikan upah atas jasamu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Musa pun datang ke rumah perempuan ini. Di situ sudah disambut oleh bapaknya. Akhirnya setelah Nabi Musa bercerita panjang lebar, kenapa kok Nabi Musa bisa sampai Madian, kenapa kok bisa sampai sini, diceritakan saya itu diusir, saya dikejar, saya itu keluar kabur dari Mesir, saya itu dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun gitu kan. Saya dikejar-kejar oleh orang-orang gitu kan, karena saya habis bunuh dan sebagainya gitu kan. Saya nyari keamanan. Terus akhirnya sama Nabi Syu'aib, sama bapak-bapak ini dikatakan, kamu di sini sudah aman, sudah selamat. Di sini bukan lagi wilayah kekuasaannya Fir'aun, kamu sudah selamat di sini. Kemudian salah seorang dari 2 orang perempuan tadi mengatakan, Pak, itu di sewa jasanya saja Pak gitu kan. Dia itu orang yang kuat, dia juga amanah Pak. Dia itu kuat. Nabi Musa alaihissalam itu kekuatannya itu sangat luar biasa. Tadi aja mukul 1 orang sudah langsung meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam itu bisa mengangkat apa? Saya lupa gimana riwayatnya. Intinya dikisahkan kekuatan Nabi Musa itu tidak sama seperti laki-laki yang biasanya. Kemudian dia juga amanah Pak. Dia juga orang yang soleh gitu kan. Nah, akhirnya sama bapaknya pun dikatakan, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, setelah tadi Nabi Musa alaihissalam selesai mengambilkan air, Nabi Musa itu duduk di bawah pohon. Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan panjenengan juga dapat berdoa dengan doa ini. Rabbi inni, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, terhadap apa yang engkau karuniakan, engkau berikan kepadaku, engkau turunkan kepadaku ya Allah, min khairin, dari kebaikan, faqir, sesungguhnya hamba itu sangat butuh ya Allah. Bayangkan Nabi Musa itu setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang nih, sudah capek, tidak punya bekal makanan lagi, sudah sendirian ketika tidak ada siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa, tidak punya apa-apa, sudah habis perbekalannya. Nabi Musa berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang kau turunkan ya Allah, hamba itu sangat butuh ya Allah. Doa ini pun apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ada dalam Al-Quran.
surat Al-Qasas. Kalau ayatnya saya nomor berapa saya kurang tahu. Di juz 20 gitu. Monggo panjenengan nanti kalau buka Al-Qur'an, surat Al-Qasas ada doa itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah kabulkan doanya. Bapaknya tadi mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku ini ingin menikahkanmu dengan salah seorang dari dua putriku ini. Malah diberikan oleh Allah rizki, dinikahkanlah Nabi Musa itu dengan salah seorang dari dua perempuan tadi. Ala anta jurani thamaniyah hijaj, tapi dengan persyaratan engkau bekerja untukku selama 8 tahun. Kalau engkau sempurnakan 2 tahun, itu adalah sebuah kebaikan darimu. Akhirnya Nabi Musa AS pun dinikahkan dengan salah seorang dari dua gadis tersebut, dan Nabi Musa bekerja di sana selama 8 tahun. Dan Nabi Musa sempurnakan selama 10 tahun. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam, setelah selesai 10 tahun tersebut, Nabi Musa pun merasa kangen dengan tanah kelahirannya. Kangen pulang kampung, pengen mudik. Sampun kangen sekali ibu gitu kan, sampun kangen kalih mbak kalih adik kalih saudaranya gitu kan. Saudara Nabi Musa siapa? Ada Nabi Harun alaihissalam. Pengen pulang ke rumah. Akhirnya Nabi Musa pun pamitan gitu kan, melakukan perjalanan balik lagi dari Madian ke negeri Mesir. Di tengah perjalanan gitu kan, sama keluarganya, Nabi Musa alaihissalam ketika itu melalui sebuah tempat, melewati bukit-bukit, melewati gunung-gunung, bukit-bukit. Sampai ketika itu dalam keadaan musim yang begitu dingin, cuacanya begitu dingin, Nabi Musa alaihissalam melihat ada api di samping Gunung Tur namanya. Gunung apa? Gunung Tur. Di situ Nabi Musa alaihissalam melihat ada api. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun menghampiri api tersebut. Di tengah perjalanannya, Nabi Musa alaihissalam ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wahai Musa, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Itu adalah perbuatanku. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kemudian berjalan lagi. Tiba-tiba ada panggilan seruan yang kedua. Ketika itu Nabi Musa diperintahkan untuk meletakkan kayu yang dipegangnya. Jadi Nabi Musa AS itu dalam perjalanannya itu senantiasa membawa tongkat, bukan kayu, tongkat, membawa tongkat. Tongkat itu digunakan Nabi Musa untuk bersandar dan kemudian untuk mengatur hewan ternaknya dan kemudian untuk urusan-urusan yang lain. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, letakkan tongkatmu. Di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan, bahwasanya kamu nggak usah lagi untuk bersandar kepada tongkat. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilemparkanlah tongkat tersebut, gitu. Setelah itu ternyata tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular, gitu kan. Nabi Musa alaihissalam itu kaget. Wah, jadi ular gitu kan. Ketika itu kaget, Nabi Musa alaihissalam rasa ketakutan. Setelah itu datang seruan yang selanjutnya. Jangan kamu takut, gitu kan. Jangan kamu takut, gitu kan. Ambil lagi, gitu kan. Sanu'iduha siratahal ula. Kamu ambil lagi, dia akan balik lagi menjadi tongkat, gitu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengambil lagi, memberanikan diri, diambil lagi ular yang tersebut, disentuh. Setelah itu balik lagi menjadi tongkat. Itu adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu ada mukjizat yang lain. Wa akhrij yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Nabi Musa diperintahkan untuk masukkan tangannya itu ke dalam bajunya. Setelah dikeluarkan, tangannya ini akan mengeluarkan cahaya. Ini sebagai mukjizat yang lainnya. Dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu kulitnya itu bukan putih, tapi kulitnya itu coklat. Sehingga kalau keluar ini langsung kelihatan cahaya, ini kelihatan sekali. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Nah, terus
pada saat ketika itu Nabi Musa juga dapat wahyu, silahkan engkau mendatangi Fir'aun. Diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun, mendakwahi Fir'aun untuk mengingatkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami telah manusia biasa. Inna rasula rabbika, gitu. Katakanlah bahwasanya kami itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat perintah dari Allah, sampailah Nabi Musa alaihissalam itu ke negeri Mesir. Ketika itu Nabi Musa pun minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nabi Musa berdoa. Maka panjenengan kalau ada kesulitan, doa ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku. Nabi Musa alaihissalam kemudian menghadap Fir'aun. Fir'aun masih tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan ketika itu mukjizatnya oleh Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun. Ada ular, ada tangan yang bercahaya, tetap tidak mau beriman. Nabi Musa alaihissalam akhirnya pun ditantang oleh Fir'aun ketika itu. Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam, saya akan datangkan penyihir-penyihir di negeri Mesir ini untuk tanding melawan kamu. Coba kita lihat siapa yang paling baik, yang menang siapa. Akhirnya dikumpulkanlah orang-orang ketika itu di hari Id ketika itu. Mereka punya hari Id, dan dikumpulkanlah orang-orang ketika itu dari seluruh negeri, pelosok negeri, untuk melihat tanding siapa yang menang antara Musa dan juga para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun kemudian dipanggil. Ketika itu mereka minta imbalan yang besar kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kami menang, kamu mau ngasih kita hadiah berapa? Gitu. Jangan, kalian akan aku berikan hadiah yang besar. Oke, deal. Akhirnya tanding ketika itu. Nabi Musa alaihissalam diberikan tekanan batin oleh Fir'aun ketika itu. Fir'aun mengatakan, wahai Musa, bukankah engkau itu dahulu tinggal di istana kami? Engkau besar di sini, kami merawat engkau, wahai Musa. Tapi apa yang engkau berikan untuk kami, Musa? Apakah kebaikan yang kami berikan selama ini kepada engkau itu engkau balas dengan seperti ini? Gitu. Kamu sudah kami besarkan, kamu didik, kami rawat sampai besar, tapi kok kamu malah melakukan perbuatan seperti ini kepada kami, wahai Musa. Nabi Musa tak getar ketika itu, tidak terbuai dengan kata-kata dari Fir'aun. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun untuk tobat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika itu yang pertama kali memulai adalah dari pihak para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun kemudian mengeluarkan sihir-sihir mereka. Keluarlah ular-ular yang banyak. Ketika itu para hadirin, orang-orang ketika itu merasa takut. Wah, jadi ular banget, mereka tersihir. Waja'u bisihrin 'adzim. Mereka membawa sihir yang begitu besar, gitu kan. Nabi Musa pun sempat ketakutan ketika itu. Gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan, la takhaf. Jangan kamu takut, wahai Musa. Lemparkanlah tongkatmu, gitu kan. Diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Nah, tongkatnya Nabi Musa ini ternyata berubah menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular mereka. Dicaploki semua, gitu kan. Akhirnya yang menang siapa? Yang menang adalah Nabi Musa alaihissalam. Melihat ini, para penyihir-penyihir Fir'aun itu sadar. Kok sihir kita kalah ini? Mereka melihat dengan begitu nyata bagaimana tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular mereka. Mereka ketika itu sadar dan yakin, oh, ini yang dilakukan Musa bukanlah sihir. Ini adalah mukjizat dari yang menciptakan alam semesta ini, dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penyihir Fir'aun kemudian sujud ketika itu. Mereka sudah meninggalkan sihir-sihir mereka. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan Fir'aun. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun.
Melihat ini Fir'aun marah dan murka. Iya toki kok malah pada sujud, kok malah pada sadar, malah beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Kan Fir'aun itu merasa dia adalah Tuhan gitu kan. Kan Fir'aun dalam merasa dia adalah Tuhan. Akhirnya Fir'aun pun memberikan perintah agar penyihir-penyihir yang sujud kepada Allah tersebut diberikan hukuman. Hukumannya pun apa? La usallibannakum, akan kami salib kalian di dalam pelepah-pelepah kurma gitu. Disaliblah, dihukum para penyihir-penyihir Fir'aun yang telah beriman kepada Allah SWT itu. Tapi mereka tidak gentar, mereka enggak peduli. Inna lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Wahai Fir'aun, enggak pengaruh engkau mau apapun terhadap kami, wahai Fir'aun. Engkau mau memperlakukan kami dengan apa? Enggak pengaruh, kami enggak takut gitu kan. Laksanakanlah faqdi ma anta qadir, innama hadhil hayatud dunya. Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan. Sungguhnya adalah kehidupan dunia kami akan tinggalkan gitu. Inna amanna bi rabbina, sehingga kami beriman kepada Tuhan kami, liyaghfir lana, agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami. Nah, ini setelah ini akhirnya Nabi Musa alaihissalam sempat tinggal dulu di negeri Mesir setelah menang. Sampai akhirnya ketika itu Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir menuju mana? Menuju Baitul Maqdis, yaitu di mana? Baitul Maqdis itu di Palestina. Keluarlah Nabi Musa alaihissalam setelah dakwahnya di sana tidak diterima, malah Fir'aun tidak mau menerima dakwahnya, sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketika itu mendapatkan wahyu ataupun diperintahkan untuk keluar menuju Baitul Maqdis. Nah, di perjalanan keluar ini Fir'aun tahu, Fir'aun marah, Fir'aun mengejar Nabi Musa dan juga para kaumnya. Di tengah perjalanan rombongan Nabi Musa ini sudah terpojok di laut Merah. Depan mereka laut, belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang semakin mendekat. Mereka mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, sesungguhnya kita ini sudah akan inna lamudrakun, kenoi gitu kan. Kita sudah tidak dapat lagi lari. Depan kita laut, belakang kita ada Fir'aun dan bala tentara, kita tidak akan selamat. Mereka akan mendapati kita, wahai Musa. Nabi Musa dengan penuh keimanan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, wahai kaumku, sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuknya kepadaku. Ini adalah kalimat penuh keimanan. Tawakalnya Nabi Musa alaihissalam kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya kuat. Mau dalam keadaan kepepet apapun tidak gentar imannya, terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Akhirnya dapat perintah, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pukulkan tongkatmu itu, niscaya akan terbelah lautan itu. Ada dipukulkan, betul terbelah lautannya menjadi 12 jalan. Ketika itu lautnya terbelah menjadi dinding tembok-tembok yang begitu besar dan kokoh, terbentuk menjadi 12 jalan ketika itu. Karena Bani Israel ketika itu ada 12 suku. Nah, di dalamnya ada 12 golongan atau suku. Setiap suku melewati jalannya masing-masing. Akhirnya mereka selamat sampai ke seberangnya. Ketika itu Fir'aun sudah datang ke samping laut Merah ingin menyusul mereka. Mereka mengatakan, Fir'aun mengatakan kepada bala tentaranya, lihat, bukankah ini laut terbelah ini karena aku? Gitu. Masih sombong ketika itu Fir'aun mengaku bahasanya laut ini terbelah gara-gara Fir'aun gitu kan. Akhirnya Fir'aun pun dengan penuh kesombongannya memasuki Laut Merah tersebut untuk mengejar Bani Israel, mengejar Musa dan juga kaumnya. Sampai di tengah-tengah laut mereka semua sudah pada masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu memberikan perintahnya. Akhirnya laut pun kembali seperti semula. Fir'aun dan bala tentaranya pun ditenggelamkan di laut Merah. Ketika itu Fir'aun beriman. Beriman kapan? Sudah saat dia sudah mau mati, sudah mau tenggelam. Hatta idza adrakahu al-gharaqu, sudah mau tenggelam, Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman, billadzi amanat bihi Banu Israil, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel.
wa ana minal muslimin. Ketika itu Jibril mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang wahai Fir'aun kau baru beriman, sebelumnya kau bermaksiat kepada Allah, kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu termasuk orang-orang yang merusak. Jibril mengambil tanah, disumpeli mulutnya Fir'aun dengan tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan jasad daripada Fir'aun ini ke permukaan lagi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya dan yang melihatnya. Misalnya Fir'aun yang selama ini mengaku Tuhan, dia sudah tidak lagi untuk berbuat apa-apa gitu kan. Mau sesombong apapun seseorang, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah sebuah nikmat yang besar bagi Bani Israel ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka berpuasa di hari itu. Hari napa niku? Itu adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram yang dinamakan dengan hari Asyura. Makanya mereka berpuasa di hari tersebut, gitu kan? Kemudian Nabi SAW pun juga berpuasa di hari tersebut dan memerintahkan kita untuk berpuasa di hari itu. Ini jadi jam itu nih. Niki jamnya kecepatan toh nggih. Niki kita mriki 458. Kalau dereng bablas nih. Ini adalah sedikit kisah tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Di sana banyak sekali pelajaran, terutama pelajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu adalah harga mati, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istilah NKRI harga mati, ya keimanan itu lebih harga mati lagi. Karena seorang itu seandainya dia meninggal tanpa di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang penduduk neraka. Kita harus terus meminta kepada Allah agar iman kita itu tidak goyah. Zaman sekarang ini gampang sekali keimanan seorang itu untuk digoyahkan. Harusnya itu seorang itu teguh di atas keimanannya, tidak gentar, tidak goyah dengan apapun itu. Mau dalam keadaan kepepet, mau dalam keadaan sulit, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, imannya harus senantiasa kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang telah bersyahadat, dia harus meyakini dan dia harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepercayaan yang ia yakini dapat menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di zaman sekarang itu ada fenomena sebagian orang itu yang mereka mengaku Islam, mereka mengaku bersyahadat, mereka mengaku sholat, akan tapi di saat-saat tertentu mereka menjadikan bagi Allah ada tandingannya. Mereka malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih nyembah Allah, nggih nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ini sholat, tapi kok nggih doyan, misalkan doyan sesajen, misalkan lagi doyan kepercayaan yang lain. Dia kan sudah mengucapkan, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Napa nggih ajeng matur, ya Allah, saya bersaksi Engkau adalah satu-satunya Tuhan ya Allah, tapi nggih ngapunten ya Allah, kalau lagi kepepet ya Allah, kula nggih pesugihan ya Allah. Kan nggih mboten nggih. Ya Allah, tapi nggih ngapunten ya Allah, kula sampun bersadar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Tapi ngapunten kalau misalkan saya ekonominya lagi kepepet gitu kan. Saya lagi butuh perlindungan nggih, kula ngagem jimat ya Allah. Nggih kula ngingu tuyul ya Allah gitu kan. Nggih kula melakukan kesyirikan ya Allah gitu kan. Saya meyakini ada yang dapat menandingimu ya Allah. Kan seakan-akan orang bilang seperti itu toh nggih, kalau dia menyembah kepinek sasi suro ya Allah, kula pengen kiai selamat nganu tretongi ya Allah. Kelihatan kebon niku. Lah ini kan merupakan sesuatu yang tidak mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang beriman kepada Allah, dia menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa?
untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan menolak kemudaratan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dengan tauhid dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah kepada Allah, bergantung kepada Allah, sebagaimana Nabi Musa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan pertolongannya. Dibelahlah lautan dan ditenggelamkanlah Fir'aun. Itu karena apa? Karena salah satunya adalah kekuatan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita seperti Nabi Musa alaihissalam, dan jadilah kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Beliau bersinggah di Gua Hira, bersembunyi di sana. Sahabat Abu Bakar yang menemani sedang dalam keadaan ketakutan. Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka akan mendapati kita, wahai Rasulullah. Mereka akan melihat kita, nasib kita ini bagaimana? Rasulullah mengatakan, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Senantiasa kita tanamkan dalam hati kita, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharaplah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit dapat bermanfaat. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, mekaten mawon. Semoga Allah tambahkan keimanan dan istiqomahan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.